Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Tantangan bekerja di retail. Kembali di perguruan tinggi. Aku bekerja untuk sebuah toko retail yang merupakan merek nasional. Tetapi lokasi khusus aku bekerja sangat kecil. Seringkali hanya ada 2 karyawan yang bekerja. Bagi kalian yang belum pernah bekerja di retail sebelumnya, ada beberapa tugas berbeda yang kami lakukan sebagai bagian dari pekerjaan, tergantung pada apa yang dijadwalkan. Misalnya, kami dapat bekerja di lantai penjualan membantu pelanggan, kami dapat dijadwalkan di kasir, di kamar pas, atau kami dapat berada di ruang stok yang biasanya dilakukan pagi atau larut malam, dan itu membutuhkan sedikit waktu. Pekerjaan manual, membuka kotak, menghancurkannya, membuang sampah, mengatur pakaian yang ada di ruang belakang, dan lain-lain. Yang aku tidak pernah keberatan melakukannya, tetapi kami bisa menjadi sangat kotor ketika melakukannya. Suatu hari aku masuk kerja tengah hari, dan hanya aku dan seorang supervisor yang bernama Sheila. Dan Sheila berada di kasir memanggil pelanggan saat karyawan lain pergi. Aku pergi ke ruang belakang, menyimpan barang-barang dan jamku. Aku melihat banyak kotak di belakang dari pengiriman persediaan yang tidak diproses di pagi hari. Lagi pula aku akan berada di lantai penjualan. Aku keluar ke lantai penjualan untuk memeriksa dengan Sheila, untuk tujuan penjualan, dan lain-lain. Jadi setelah dia memberi aku semua info itu, dia memberitahu aku kalau aku harus berada di ruang belakang untuk memproses pengiriman karena karyawan shift sebelumnya tidak menyelesaikannya di pagi hari. Aku mengatakan kepada Sheila kalau aku tidak dijadwalkan untuk itu, dan aku juga tidak berpakaian untuk itu. Aku mengenakan kemeja kancing, celana panjang, dan sepatu resmi. Dan Sheila mengatakan kepada aku kalau dia juga tidak. Dia mengenakan dress. Dan di sanalah Sheila menugaskan aku, dan itulah yang perlu aku kerjakan. Aku membeli kaos murah yang dijual seharga mungkin $3 atau lebih, dan menuju ke ruang belakang. Kemudian malicious compliance muncul. Aku mencari buku pegangan karyawan, dan membaca bagian apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan supervisor. Dan ada bagian di sana yang mengatakan seperti, manajer aktif tidak bisa berada di kasir. Dan karena hanya Sheila dan aku sendiri di toko, dan aku di ruang belakang, dia harus berada di kasir. Jadi aku menelpon telepon di kasir, dan Sheila menjawab. Dan aku katakan padanya aku sedang membaca buku pegangan karyawan dan menemukan bagian ini. Dan aku membaca seluruh paragraf yang mengatakan manajer aktif tidak bisa di kasir. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menutup telepon. Aku berjalan kembali ke depan toko, mengembalikan t-shirt murah yang aku beli, dan masuk ke belakang kasir tanpa berkata apa-apa. Dan Sheila bergegas ke belakang untuk memproses pengiriman dengan dress cantiknya. Cerita kedua. Jika tidak ditetapkan, itu bukan aturan. Aku seorang guru. Di awal karir, aku bekerja untuk kepala sekolah yang kami sebut Bob. Suatu hari, seorang siswa sedikit bosan di kelas sains. Sebagai seorang remaja, dia memutuskan periode ketiga adalah waktu yang tepat untuk mengeluarkan HP-nya dan berselancar di internet. Dia dengan cepat ketahuan menunjukkan video porno kepada beberapa teman sekelasnya. Guru sains mengirim siswa itu ke Bob dan berharap dia menghadapi konsekuensi. Sayangnya, Bob merasa guru yang harus disalahkan. Guru tidak pernah secara eksplisit menyatakan siswa tidak diperbolehkan menonton film porno selama kelas. Itu bahkan tidak dipasang di dinding. Bob memberitahu guru sains kalau mereka beruntung hanya mendapatkan peringatan lisan. Kali ini, kami semua diberitahu untuk memperbarui aturan yang kami masang dan secara eksplisit memberitahu siswa apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan di kelas kami. Isyarat malicious compliance. Aku mendapatkan setumpuk kartu indeks dan mulai mendaftar semua aturan yang dapat aku pikirkan. Ini berkisar dari yang receh, jangan berisik, hingga yang serius, jangan berzina, hingga yang tidak masuk akal, memulai kultus dilarang di kelas. Masing-masing memiliki sedikit gambar dan itu juga. Aku ingin peraturan dapat diakses oleh semua siswa. Ini berlanjut selama 2 minggu dengan siswa menambahkan milik mereka sendiri. Aku menempelkannya ke satu dinding sampai aku melewati 2 atau 3 tumpukan kartu indeks yang bagus. Akhirnya, Bob masuk ke kelasku, menunjuk ke dinding, dan berkata aku membuatnya terlihat buruk. Aku mengatakan dia telah menempatkan staf pada posisi yang perlu antisipasi segala potensi perilaku buruk sebelum itu terjadi. Sebagai guru baru di awal karirnya, aku jelas menghindari resiko dan hanya mencoba untuk menutupi semua dasarku. Kami mendapat email lagi minggu berikutnya karena kode kebakaran. Kami tidak dapat lagi memasang aturan kertas. Ungkapan kebijaksanaan administrator dalam buku pegangan kami harus cukup sebagai peringatan. Tetapi kami masih diharapkan untuk memperingatkan siswa secara lisan tentang kelakuan mereka. Cerita ketiga. Bos ingin aku menelponnya, jadi aku melakukannya. Sedikit cerita di awal. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu, bosku bergantung pada beberapa hal kecil tentang pekerjaanku.
Aku pikir dia akan menghukumku dengan memerintahkan aku untuk menelponnya di akhir semua shiftku, sehingga aku akan menurutinya. Apa yang tidak dia sadari adalah fakta aku selalu tinggal sampai shift berikutnya tiba, dan rekan-rekan suka datang sedikit lebih lambat di akhir pekan. Ke cerita utama. Aku tinggal di Jerman, dan kami baru-baru ini memiliki hari libur umum di mana aku terutama memiliki shift malam saat dia keluar berpesta dan begadang. Jadi aku melakukan apa yang dia katakan, dan menelponnya sementara rekan-rekan duduk di sebelahku menonton aku tersenyum dan mendengarkan aku berbicara, "Selamat pagi bos, aku akan pulang." Bosku jelas bingung, setengah mabuk dan lelah berkata, "Ya, pulanglah." Hari berikutnya dia tidak mengangkat, jadi aku menelpon bosnya untuk memberitahu bosnya kalau aku pulang. Di akhir weekend dengan hari libur, dia menyerah dan mengatakan aku tidak perlu menelponnya lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.